Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan saya sendiri Bagas Januari Marbun. Saya Marceli Jadahai. Saya Benediktus Deisman Mantur. Kami di sini ingin menjelaskan dua materi kami yaitu tentang Gedung Menara Shanghai dan Jembatan Hong Kong Susui Macau. Dalam dua materi ini kami akan menjelaskan 3 poin saja, yaitu tentang satu, pengenalan bangunan kami, dan kedua, struktur bangunan dari yang akan kami presentasikan, yang ketiga, dan dari keunikan dan keunggulan bangunan yang akan kami presentasikan. Baik, kita masuk ke dalam poin pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pengenalan dari Gedung Menara Shanghai. Dan Gedung Menara Shanghai dibangun di pusat keuangan Lujiu Zui Pudong baru kota Shanghai, China. Perletakan batu pertama dilakukan pada 29 November 2008 dengan melewati pengkajian dampak lingkungan. Dan pada Juni 2009, lubang fondasi digali dan lapisan gedung akhir selesai dibangun pada tahun 2014. Dan juga semua proyek interior selesai pada tahun 2012, memiliki 320 hotel dengan ketinggian 632 meter, memiliki total 128 lantai dan tinggi lantai di atas 587 meter, lalu luas lantai 380.000 meter persegi di atas kelas dan 170 meter persegi di bawah kelas. Menara Bank Shanghai juga dapat dijadikan sebagai gedung perkantoran. Gedung ini menampung sebanyak 16.000 orang, menyediakan parkir untuk 1.100 kendaraan setiap harinya. Berikutnya adalah poin yang kedua, menjelaskan tentang struktur inti bangunan. Menara Shanghai menggunakan struktur inti bangunan megakolom dan rangka ruang baja. Inti bangunan berada di tengah menara dan menerus sampai ke atas. Tanah dasar yang dimanfaatkan guna menahan beban beton Menara Shanghai ini adalah tanah liat. Hasilnya, dengan terpasangnya 831 tiang pancar beton, harus langsung ditancapkan dalam kurung waktu kurang lebih selama 60 jam. Dengan kondisi geografis di Cina yang selalu dilandai badai angin topan, maka struktur gedung ini lebih baik dibuat secara demikian rupa, agar mampu menghadapi terpaan badai angin tersebut. Demper bangunan ini terletak pada bagian atas gedung, yang tepatnya berada di ketinggian lantai 126, atau tepatnya berada di ketinggian 581 meter. Dan jenis damper yang digunakan adalah Tanut Mass Damper, yang berguna untuk mengurangi gerakan bangunan. Sedangkan bagian bawah bangunan juga berfungsi sebagai kaki. Dapat dilihat dari bentuk bangunan yang semakin ke atas semakin kecil seperti mengkerucut. Secara logika, untuk berputar seperti ini menciptakan struktur yang lebih stabil karena bentuk bangunan yang terletak di bawah semakin besar dibandingkan bagian atas bangunan. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan kita yang ketiga, yaitu tentang keistimewaan yang dimiliki dari Gedung Shanghai Tower. Keistimewaannya ini, dengan 9 bagian yang diposisikan satu di atas lainnya, 9 bagian ini, 9 bagian gedung ini, yang diposisikan di satu dan di atas lainnya, dengan bentuk bangunan yang spiral, sesuai yang Desmond katakan, dengan bentuk yang kerucut dan spiral dengan menara perputaran 120 derajat ini, menara Shanghai ditujukan untuk mengurangi beban angin yang didapatinya sebesar 24%. Selain itu, menara Shanghai memiliki sistem daur ulang, yaitu turbin angin yang dapat mengubah angin menjadi listrik, dan listriknya dipakai untuk menara Shanghai sendiri. Selain itu, menara Shanghai juga memiliki sistem kaca fasad dari bangunannya untuk mengurangi beban pengatur pemanas dan penyejuk yang pengoperasiannya sebagai energi panas bumi. Dan menara Shanghai juga memiliki lift cepat yang dibangun oleh Mitsubishi Electric dan memberikan fasilitas lift dari 106 menara lift
lift Menara Shanghai Tower terdaftar dalam 3 berkecepatan tinggi dan mampu melakukan perjalanan pada 65,2 km per jam. Sangat cepat, bukan? Halo, perkenalkan nama saya Marceli Jedahai. Saya bagian dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pembahasan Shanghai Tower, yaitu tentang jembatan Hong Kong, Zhuhai, Macau. Sebelum masuk kepada pembahasan, di sini ada sedikit sejarah tentang jembatan Macau. Jembatan Macau ini dibangun pada tahun 2009, yaitu pada tanggal 19 Desember 2009. Lalu selesai pada tahun 2017, yaitu tepatnya pada tanggal 7 Juli 2017. Lalu di sini ada tahun 2018, yaitu penerimaan proyek utama selesai pada tanggal 6 Februari 2018. Dan pada tahun 2018 ini juga, jembatan Macau ini resmi dibuka. Jembatan Hong Kong Zhuhai Macau terkenal di dunia karena skala konstruksinya yang besar, kesulitan konstruksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan teknologi konstruksi terbaik. Oke, kita masuk kepada pembahasan materi selanjutnya. Jenis konstruksi yang dipakai atau yang digunakan pada jembatan Zhuhai Macau ini, yaitu jembatan ini menggunakan konstruksi baja. Mengapa ia menggunakan konstruksi baja? Karena konstruksi baja untuk bangunan terbukti lebih kokoh dan juga aman. Tak hanya itu, konstruksi baja juga lebih mudah dirangkai dan mempercepat proses pembangunan sehingga banyak digunakan. Jembatan Hong Kong Zhuhai Macau ini dibangun dengan konstruksi yang dapat menahan gempa bumi berkekuatan 8 skala Richter dan juga angin topan. Jembatan ini menggabungkan 400.000 ton baja. Lalu materi selanjutnya yaitu elemen inovatif, yaitu ada reklamasi dan konstruksi tembok laut. Elemen yang sangat inovatif dari proyek pembuatan jembatan Macau ini adalah pengembangan metode reklamasi dan konstruksi tembok laut tanpa pengerukan yang ramah lingkungan untuk menciptakan pulau buatan di Hong Kong. Ini adalah pertama kalinya digunakan di Hong Kong. Berdasarkan pengalaman dalam metode pengolahan tanah dan teknik pembangunan tembok laut, Arup mengembangkan 2 jenis tembok laut, non-keruk sel baja komposit dan tembok laut gundukan. Pada bagian komposit tembok laut, 58 sel melingkar masing-masing berdiameter 32 meter dan dibentuk oleh 200 lembaran baja lurus, didorong melalui lapisan sedimen laut yang lembut ke lapisan aluvial di bawahnya untuk membentuk cover dams. Cover dams ini dihubungkan oleh 2 busur baja yang terbuat dari segmen tiang pancang baja yang serupa. Ini ditimbun kembali untuk membentuk struktur yang kuat tanpa perlu pengurukan. Desain inovatif membuat sedimen laut yang lunak di dasar laut tidak tersentuh. Pengurangan pengerjaan konstruksi berarti berkurangnya dampak pada kualitas air dan berkurangnya gangguan terhadap habitat laut. Karena pengurangan volume lalu lintas laut selama konstruksi dan pengurangan partikel tersuspensi di laut sebesar 70%. Proses tanpa pengurukan secara signifikan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.
Reklamasi yang telah diselesai diuji oleh 2 topan yang parah melanda daerah tersebut, baik tembok laut dan reklamasi tanah tetap utuh dalam kondisi ini. Lalu pembahasan kita yang selanjutnya yaitu teknologi menahan gempa. Di sini teknologi yang digunakan yaitu selubung seismik. Teknologi yang digunakan untuk menahan gempa yaitu selubung seismik. Selubung seismik membuat bangunan seolah tak terlihat oleh gelombang pada permukaan tanah. Selubung ini dibuat dari cincin plastik konsentris yang terkubur di bawah fondasi bangunan. Saat gelombang gempa mendekat, gelombang akan memasuki salah satu cincin di dasar dan gelombang akan terjebak dalam cincin-cincin tersebut. Sekian materi atau hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk mengakhiri ini, saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Bagasian Nuri Marbun dari kelompok 2 dan materi yang akan saya presentasikan kali ini yaitu tentang jalan tol Bakauheni Terbanggai Besar. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 2 yang beranggotakan Benedictus Deisman Mantur, dan saya Bagasian Nuri Marbun, dan juga ada Marceli Diadahai. Baiklah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya ingin menjelaskan apa-apa saja yang akan saya jelaskan nanti. Yang akan saya jelaskan terbagi dari 3 poin, yaitu alur waktu konstruksi, tentang bagaimana berjalannya konstruksi tersebut, dan yang kedua adalah proses pembuatan rigid pavement dari tol Bakauheni Terbanggai Besar, dan yang ketiga yaitu esensi keberadaan dari tol Bakauheni Terbanggai Besar ini. Baiklah, kita masuk dalam poin pembahasan yang pertama, yaitu alur waktu proses pembuatan tol Bakauheni Terbanggai Besar. Yang sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sedikit tol Bakauheni Terbanggai Besar ini. Tol Bakauheni Terbanggai Besar ini memiliki jalan tol sepanjang 140,94 km dan memiliki rute yang bertitik awal di Lampung Selatan, yaitu Pelabuhan Bakauheni, dan di titik akhirnya Terbanggai Besar yang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Baiklah, berikut adalah alur pembuatan tol Bakauheni Terbanggai Besar. Di awal, tol Bakauheni Terbanggai Besar mulai dikaji oleh Kementerian PUPR dan BUMN pada bulan Maret tahun 2012. Dan di bulan September tahun 2014, guna mempercepat pembangunan tol Bakauheni Terbanggai Besar ini, diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2014, yaitu berisi tentang percepatan pembangunan tol Trans Sumatera Terbit, yang berguna untuk mempercepat dikarenakan pada saat itu dibutuhkannya jalan tol tersebut guna untuk memperlancar arus mudik. Setelah itu, dalam bulan September 2015, adanya PPJT, yaitu Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, yang ditugaskan oleh Menteri kepada BPJT, yaitu Badan Pengusahaan Jalan Tol, guna untuk melaksanakan tugasnya dalam pembangunan jalan tol tersebut. Dan pada bulan Mei 2016, jalan tol resmi dimulai dibangun. Dan pada Maret 2019, jalan tol sepanjang 140,9 km siap beroperasi. Baik, kita masuk ke dalam poin pembahasan yang kedua, yaitu berisi tentang proses konstruksi pembuatan rigid pavement dalam pembuatan tol Bakauheni Terbanggai Besar. Sebelumnya, kenapa harus rigid pavement? Kenapa nggak flexible pavement atau composite pavement? Pertama, rigid pavement adalah pengerasan jalan berbahan dasar beton yang dipastikan awet dibanding flexible pavement yang merupakan pengerasan jalan menggunakan berbahan dasar aspal. Dan yang kedua,
maintenance-nya lebih terjangkau dibanding flexible pavement. Dan yang ketiga, rigid pavement merupakan alternatif pengerasan jalan yang bisa digunakan dalam tanah dasar yang kurang baik. Berikut metode pengerasan atau pembuatan rigid pavement dalam tol Bakauheni Terbanggai Besar. Dalam pengukuran awal adalah metode pertama dalam pembuatan rigid pavement. Sebelumnya, kita harus tahu beton apa yang digunakan dalam pembuatan rigid pavement di tol Bakauheni Terbanggai Besar. Di tol Bakauheni Terbanggai Besar ini menggunakan beton FS 45. Nah, pengecekan atau pengukuran penyetelan stringline ini ditujukan untuk mengetahui ketebalan dari penghamparan beton yang akan dihamparkan sesuai dengan perencanaan, yaitu 30 cm, dengan metode memanjangkan stringline di tepi hamparan jalan. Setelah itu, masuk ke dalam persiapan paver. Persiapan paver ini termasuk dalam metode setting dan penglevelan sensor. Penglevelan sensor ini menggunakan alat yaitu power paver pada stringline. Dan sensor inilah yang akan menentukan kerataan permukaan dan ketinggian rigid. Setelah itu, pemasangan dowel. Pemasangan dowel menggunakan besi yang berukuran diameter 32 mm dan dengan panjang 70 cm dengan jarak 30 cm. Nah, besi ini dirakit di luar hamparan jalan dan dipasang di hamparan jalan sesuai gambar dengan penyusunan sesuai garis konkrit yang telah ditentukan. Selanjutnya, dumping beton FS45 atau penghamparan beton FS45. Penghamparan beton FS45 ini menggunakan dump truck berukuran 4 meter kubik. Selanjutnya, setelah penghamparan beton tersebut dilakukan pemadatan dan slip form dengan power paver ulir. Nah, power paver ulir ini berguna untuk membagi atau meratakan hamparan beton FS45 dan dipadatkan melalui alat power paver ulir ini dan diratakan menggunakan power paver ulir dan disejajarkan menggunakan sepatu sesuai digambar dan sesuai grid yang telah ditentukan. Selain itu, selanjutnya pemasangan tibar. Pemasangan tibar ini menggunakan besi berukuran 16 mm dengan panjang 80 cm dan dengan jarak 60 cm. Setelah pemasangan tibar ini, dilakukanlah finishing pavement secara manual menggunakan raskam. Nah, setelah dilakukannya finishing pavement menggunakan raskam ini, dilakukanlah pembuatan alur pada jalan yaitu grooving. Pembuatan alur ini dilakukan setelah pengecoran dan hasil pengecoran yang setengah kering baru dilakukanlah grooving. Nah, setelah dilakukannya grooving, jalan atau konstruksi rigid pavement ini, konstruksi jalan beton ini ditutup dengan plastik supaya tidak terkena matahari secara langsung dan terhindar dari namanya retak rambut pada beton. Nah, setelah ditutup, dilakukanlah penyemprotan coring compound. Setelah 2 hari ditutupnya beton jalan tersebut. Penyemprotan coring compound ini dilakukan supaya air dalam beton dapat menyerap dan tidak terjadi peretakan yang sangat memungkinkan beton menjadi kualitas yang buruk. Setelah itu,
Dilakukannya penutupan dengan geotekstil dan disiram dengan air secara 3 kali sehari selama 1 minggu. Setelah itu, dilakukan cutting beton dengan panjang hamparan dari dowel sepanjang 5 meter. Setelah cutting tersebut dilakukan, di sini dilakukanlah aplikasi Joinslin. Joinslin ini berguna untuk menutup cutting tersebut supaya tidak ada air masuk ke dalam cutting tersebut dan berguna untuk merekatkan cutting yang sudah dipotong tadi supaya tidak terjadi rembes air masuk ke dalam cutting tersebut. Nah, baik, kita masuk ke dalam poin pembahasan yang kedua, yaitu berisi tentang proses konstruksi pembuatan rigid pavement dalam pembuatan tol Bakauheni terbanggai besar. Sebelumnya, kenapa harus rigid pavement? Kenapa nggak flexible pavement atau composite pavement? Pertama, rigid pavement adalah pengerasan jalan berbahan dasar beton yang dipastikan awet dibanding flexible pavement yang merupakan pengerasan jalan menggunakan berbahan dasar aspal. Dan yang kedua, maintenance-nya lebih terjangkau dibanding flexible pavement. Dan yang ketiga, rigid pavement merupakan alternatif pengerasan jalan yang bisa digunakan dalam tanah dasar yang kurang baik. Berikut metode pengerasan atau pembuatan rigid pavement dalam tol Bakauheni terbanggai besar. Dalam pengukuran awal adalah metode pertama dalam pembuatan rigid pavement. Sebelumnya, kita harus tahu beton apa yang digunakan dalam pembuatan rigid pavement di tol Bakauheni terbanggai besar. Di tol Bakauheni terbanggai besar ini menggunakan beton FS 45. Nah, pengecekan atau pengukuran penyetelan string length ini ditujukan untuk mengetahui ketebalan dari penghamparan beton yang akan dihamparkan sesuai dengan perencanaan, yaitu 30 cm dengan metode memanjangkan string line di tepi hamparan jalan. Setelah itu, masuk ke dalam persiapan paver. Persiapan paver ini termasuk dalam metode setting dan penglevelan sensor. Penglevelan sensor ini menggunakan alat yaitu power paver pada string line. Dan sensor inilah yang akan menentukan kerataan permukaan dan ketinggian rigid. Setelah itu, pemasangan dowel. Pemasangan dowel menggunakan besi yang berukuran diameter 32 mm dan dengan panjang 70 cm dengan jarak 30 cm. Nah, besi ini dirakit di luar hamparan jalan dan dipasang di hamparan jalan sesuai gambar dengan penyusunan sesuai garis konkret yang telah ditentukan. Selanjutnya, dumping beton FS45 atau penghamparan beton FS45. Penghamparan beton FS45 ini menggunakan dump truck berukuran 4 meter kubik. Selanjutnya, setelah penghamparan beton tersebut dilakukan pemadatan dan slip form dengan power paver ulir. Nah, power paver ulir ini berguna untuk membagi atau meratakan hamparan beton FS45 dan dipadatkan melalui alat power paver ulir ini.
dan diratakan menggunakan power paper ulir dan disejajarkan menggunakan sepatu sesuai digambar dan sesuai grid yang telah ditentukan. Selain itu, selanjutnya pemasangan tibar. Pemasangan tibar ini menggunakan besi berukuran 16 mm dengan panjang 80 cm dan dengan jarak 60 cm. Setelah pemasangan tibar ini, dilakukanlah finishing pavement secara manual menggunakan raskap. Nah, setelah dilakukannya finishing pavement menggunakan raskam ini, dilakukanlah pembuatan alur pada jalan, yaitu grooving. Pembuatan alur ini dilakukan setelah pengecoran dan hasil pengecoran yang setengah kering, baru dilakukanlah grooving. Nah, setelah dilakukannya grooving, jalan atau konstruksi rigid pavement ini, konstruksi jalan beton ini ditutup dengan plastik supaya tidak terkena matahari secara langsung dan terhindar dari namanya retak rambut pada beton. Nah, setelah ditutup, dilakukanlah penyemprotan coring compound. Setelah 2 hari ditutupnya beton jalan tersebut. Penyemprotan coring compound ini dilakukan supaya air dalam beton dapat menyerap dan tidak terjadi peretakan yang sangat memungkinkan beton menjadi kualitas yang buruk. Setelah itu, dilakukannya penutupan dengan geotekstil dan disiram dengan air secara 3 kali sehari selama 1 minggu. Setelah itu, dilakukan cutting beton dengan panjang hamparan dari dowel sepanjang 5 meter. Setelah cutting tersebut dilakukan, di sini dilakukanlah aplikasi joint sling. Joint sling ini berguna untuk menutup cutting tersebut supaya tidak ada air masuk ke dalam cutting tersebut dan berguna untuk merekatkan cutting yang sudah dipotong tadi supaya tidak terjadi rembes air masuk ke dalam cutting tersebut. Nah, baik, kita masuk ke dalam poin ketiga, yaitu esensi dari jalan tol Bakauheni terbanggai besar. Nah, esensi ini memiliki 3 poin, yaitu memudahkan, memperlancar, dan menghemat. Sesuai dengan poin-poin tersebut. Dari poin A, memudahkan. Keberadaan dari tol Bakauheni terbanggai besar ini termasuk memudahkan para pengguna jalan bebas hambatan yang terutama berada di Lampung semakin mudah mengakses Lampung dengan adanya tol Bakauheni terbanggai besar. Dan esensi yang kedua, memperlancar. Memperlancar di sini merupakan melancar arus lalu lintas daerah yang berkembang. Contohnya memperlancar jalur logistik karena Bakauheni itu sendiri adalah pelabuhan yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Maka dari itu, logistik di daerah Lampung tersebut akan dipermudah dengan adanya jalan tol Bakauheni terbanggai besar. Dan yang pasti, terakhir, menghemat. Menghemat waktu tempuh dalam perjalanan panjang lintas Sumatera. Contohnya, dari tol Bakauheni terbanggai besar ini difungsikan sebenarnya untuk arus mudik pada Lebaran. Nah, maka dari itu, esensi dari ketiga
tersebut termasuk ke dalam esensi dari tol Bakauheni terbanggi besar, yaitu memudahkan, memperlancar, dan menghemat. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dan lanjut. Nah. Halo semuanya, kenalkan nama saya Benedictus Deisman Mantur. Saya berasal dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang Bendungan Jati Gede. Bendungan Jati Gede merupakan waduk yang terletak di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pembangunan waduk ini telah lama direncanakan sejak zaman Hindia Belanda dan diresmikan pada tahun 2015 serta beroperasi penuh pada tahun 2017. Waduk ini dibangun dengan membendung aliran Sungai Cimanuk di Kabupaten Jati Gede, Sumedang, dengan kapasitas tampung 979,5 juta meter kubik air. Waduk atau Bendungan Jati Gede ini merupakan waduk terbesar kedua yang dimiliki di Indonesia. Spesifikasi Bendungan Jati Gede. Pada poin ini akan dijelaskan pada akhir video. Kita masuk pada tahapan pembangunan Bendungan Jati Gede. Dalam tahapan ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan, yang dimana mencakupi laporan survei, studi kelayakan, program dan budget, rencana utama. Tahapan kedua yaitu tahap perencanaan atau desain. Tahapan berikutnya, tahapan pengadaan atau pelelangan. Tahapan pelaksana atau konstruksi, dan tahapan yang terakhir adalah tahapan eksploitasi dan pemeliharaan atau perbaikan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, di mana dalam tahapan perencanaan ini memiliki beberapa poin. Poin yang pertama adalah laporan survei. Di laporan survei ini berisi pengertian tentang Bendungan Jati Gede, yang merupakan bendungan terbesar di Asia dengan luas daerah aliran sungai 1.460 km persegi dan memiliki volume aliran permukaan sebesar 2,5 miliar meter kubik. Poin yang kedua yaitu studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini mengacu pada struktur bendungan yang kompleks dan menyebabkan daerah tapak proyek menjadi rawan terhadap gerakan tanah atau longsor. Oleh karena itu, struktur bendungan yang dipilih adalah jenis rockfill dam, di mana infrastruktur yang disusun oleh batu-batuan yang kuat namun cukup fleksibel untuk menghadapi erosi dan sedimentasi. Mengingat layak erosi dan sedimentasi di daerah aliran sungai tersebut memiliki sedimentasi dan erosi yang sangat tinggi. Berikutnya adalah program dan budget. Dalam program dan budget berisi tentang hasil visi konstruksi bangunan Jati Gede yang mencapai 82,76%.
yang mengacu pada nilai kontrak awal sebesar 411,6 juta US dollar dan nilai kontrak ini akan meningkat secara tahun ke tahun. Berikutnya adalah rencana utama. Dalam menjadikan proyek bendungan ini sebagai rencana utama, yaitu dengan proyek ini menjadikan proyekan pembangunan yang kembali berjalan mulus setelah mendapatkan izin dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan beliau menggunakan dalih Master Plan Perencanaan Percepatan. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, waduk ini menjadi prioritas program. Pengisian air waduk ini pun dimulai pada Agustus 2015 dan satu per satu desa ditenggelamkan. Tahapan yang kedua adalah tahapan perencanaan atau desain. Dalam tahapan ini, memiliki beberapa bagian utama dalam proyek bangunan Jati Gede, di antaranya bendungan utama, terowongan pengelak, bangunan pelimpa atau spillway, intake irigasi, dan power water. Bagian utama ini menghubungkan aliran menuju turbin pengubah energi air menjadi energi gerak untuk kemudian ditransformasikan menjadi energi listrik. Tahapan yang ketiga adalah tahapan pengadaan atau pelelangan. Dalam tahapan proyek ini sempat terhenti yang pertama kali pada tahun 1979 yang dikarenakan tidak memiliki dana. Namun, pada Oktober 2005, pemerintahan Tiongkok mengatakan bahwa mereka bersedia mengucur dana sebesar 2,4 triliun untuk membiayainya. Tahapan yang keempat adalah tahapan pelaksanaan atau konstruksi. Dalam tahapan pelaksanaan atau konstruksi bendungan besar, proses penggalian tanah dinilai penting. Tujuannya adalah untuk memperkuat formasi dari lapisan tanah dan sekaligus menjadikan lapisan tanah menjadi lebih padat, sehingga mampu untuk mendukung beban bangunan yang direncanakan. Seperti yang kita ketahui, tanah mempunyai lubang, retak, dan celah-celah. Maka rongga itu harus diisi dengan bahan pengisi yang kuat, sehingga lapisan tanah yang di bawah akan menjadi bagian dari fondasi yang kuat. Tahapan yang kelima adalah tahapan eksploitasi dan pemeliharaan atau perbaikan. Pada tahap eksploitasi dan pemeliharaan ini, perbaikan pada bendungan Jati Gede dilakukan secara berkala, kurang lebih 1 tahun atau lebih atau sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Berikut ini merupakan video pekerjaan bendungan Jati Gede.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Marsilika Dahai. Saya bagian dari kelompok 2, dan topik kali ini yang akan saya presentasi yaitu mengenai pemanfaatan limbah ampas tebu sebagai substitusi campuran agregat halus pada genteng beton. Sebelum kita masuk kepada materi inti, ada beberapa poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada definisi. Di sini akan dibahas kelebihan, kekurangan, dan keunggulan genteng beton dengan campuran ampas tebu. Lalu ada prosedur pembuatan benda uji. Di sini bagaimana proses pembuatan genteng beton ampas tebu dibuat. Lalu di sini ada pengujian dan analisis pada benda uji, yaitu ada kuat tekan, sifat dan tampak, serat pada ampas tebu. Lalu poin yang terakhir yaitu hasil pengujian. Di sini ada definisi genteng beton. Genteng beton yaitu bagian penutup atap bangunan yang terbuat dari campuran merata, pasir, semen, dan air. Adapun kelebihan dari genteng beton adalah kuat dan tahan lama karena daya tahan yang tinggi. Lebih efektif memantulkan panas. Lalu kekurangannya yaitu bertekstur kasar, mudah berlumut, berat, dan harga yang relatif mahal. Dari kelebihan dan kekurangan inilah, maka perlu menciptakan genteng yang memiliki sifat kuat, tidak begitu berat, dan relatif murah. Penggunaan ampas tebu untuk bahan campuran genteng beton adalah menciptakan bangunan yang ramah lingkungan. Jika dibandingkan dengan genteng biasa, genteng dengan penambahan ampas tebu ini mempunyai berat yang lebih ringan dan memungkinkan untuk dapat digunakan di daerah yang rawan gempa. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu pada pembuatan genteng beton ada 5 tahap yang dilalui, yaitu tahap persiapan bahan genteng beton, dan ada tahap pencampuran pengadukan bahan genteng beton, tahap pencetakan bahan susun genteng beton, tahap pengeringan bahan susun genteng beton, dan ada tahap perawatan benda uji beton. Di sini ada tahap persiapan. Sebelum pembuatan genteng beton, ada beberapa bahan atau material yang harus dipersiapkan, seperti pasir, semen, ampas tebu yang sudah dibakar lalu dikeringkan atau dijemur, dan ada air. Di sini ada tahap pencampuran dan pengadukan bahan susun genteng beton. Pada awal pengerjaan, bahan yang dicampur yaitu semen, pasir, dan ampas tebu. Awal pengerjaan ini dilakukan tanpa bahan air. Setelah bahan yang dicampur ini tadi merata, maka ditambahkan sedikit air. Lalu tahap yang selanjutnya yaitu tahap pencetakan bahan susun genteng beton. Setelah semua campuran yang telah diaduk merata, lalu dituangkan pada pencetakan genteng beton sampai penuh, yang sebelumnya telah diolesi pelumas. Lalu campuran tersebut ditekan dan digosok-gosok sampai halus. Lalu tahap yang selanjutnya yaitu tahap pengeringan. Setelah genteng beton selesai dicetak, lalu ditempatkan di tatakan atau rak, kemudian diangin-anginkan di tempat yang terlindung dari paparan sinar matahari dan hujan selama 24 jam. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap perawatan benda uji genteng beton. Setelah proses pencetakan benda uji selesai, kemudian disimpan dalam ruangan lembab
selama 24 jam dengan menggunakan tempat pengeringan genteng beton. Kemudian benda uji direndam, seperti pada gambar di slide, dalam air bersih selama minimal 7 hari atau sampai 8 hari. Setelah itu, genteng beton diangkat dari tempat perendaman dan diangin-anginkan sampai hari pengujian, yaitu hari ke-28. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengujian dan analisis benda uji. Pengujian kuat tekan dan juga ada analisis bahan serat ampas tebu, ada sifat dan tampak. Pada pengujian kuat tekan akan dibahas yaitu mengenai perbandingan kuat tekan pada genteng beton dan juga ada perbandingan kekuatan genteng beton selama 7 hari dan 28 hari. Uji kuat tekan dilakukan menggunakan benda uji kubus berukuran 5 x 5 x 5 cm. Dari hasil penelitian terlihat perbedaan kuat tekan yang antara sampel tanpa campuran ampas tebu dengan sampel yang telah dicampur ampas tebu. Pada sampel berumur 7 hari dengan campuran ampas tebu, yang ini memiliki kokoh beton sebesar 11,81 kg per cm persegi dan 11,95 kg per cm persegi. Sedangkan sampel yang berumur 7 hari yang telah dicampur dengan 3% ampas tebu memiliki kokoh beton sebesar 13,12 kg per cm persegi dan 13,41 kg per cm persegi. Pada umur 28 hari, benda uji tidak mengalami penurunan kuat tekan. Sampel dengan campuran ampas tebu 0% memiliki kokoh beton 18,17 kg per cm persegi dan 18,39 kg per cm persegi. Sedangkan sampel umur 28 hari yang telah dicampur dengan 3% ampas tebu memiliki kokoh beton sebesar 20,19 kg per cm persegi dan 20,64 kg per cm persegi. Materi selanjutnya yaitu tentang analisis bahan serat ampas tebu. Di sini kita akan membahas kandungan dan kelayakan. Kandungan ampas tebu terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, abu, dan etanol. Kandungan ampas tebu memiliki serat yang cukup tinggi, sekitar 40-80%, yang menyebabkan material ini dapat digunakan sebagai material tambahan untuk memberikan kekuatan pada material lain. Pembahasan selanjutnya yaitu sifat dan tampak. Di sini ada tampak kiri dan tampak kanan. Tampak kiri ini adalah yang belum ditambahkan ampas tebu atau 0%, dan ini yang sudah ditambahkan ampas tebu atau 3%. Dan di sini ada tampak atas genteng beton dengan campuran ampas yang di sini 0% dan di sini 3%. Dari hasil pengujian, sifat tampak antara genteng beton tanpa ampas tebu dan genteng ampas tebu tidak memiliki perbedaan, melainkan keduanya memiliki sifat tampak yang sama dan memenuhi standar SNI 0096 dan 2007. Lalu materi selanjutnya yaitu hasil penelitian. Materi selanjutnya yaitu
hasil penelitian. Di sini ada 3 poin dari hasil penelitian yang dilakukan. Yang pertama itu penambahan ampas tebu menghasilkan kuat tekan pada genteng beton. Lalu yang kedua ada ampas tebu dapat menjadi bahan penambah agregat halus pada pembuatan genteng beton. Lalu yang terakhir atau ketiga yaitu pengaruh ampas tebu pada pembuatan genteng beton tidak mengaruhi sifat tampaknya. Kuat tekan pada genteng beton. Pada rata-rata kuat tekan benda uji pada umur 28 hari pada campuran 0% ampas tebu sebesar 18 sampai 17 kg per cm persegi. Dan rata-rata kuat tekan benda uji dengan campuran 3% ampas tebu sebesar 19,89 kg per cm persegi. Kenaikan dari data yang diperoleh adalah 9,5%. Lalu, poin yang kedua maksudnya yaitu ampas tebu dapat menjadi bahan penambah agregat halus pada pembuatan beton. Karena ampas tebu ini kan ampas yang dari tebu yang sudah dikeringkan lalu dibakar. Lalu abu inilah yang dijadikan agregat halus sebagai penambah agregat halus pada pembuatan genteng beton. Lalu poin yang ketiga ini penambahan ampas tebu pada pembuatan genteng beton tidak mempengaruhi sifat tampaknya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.